Halo teman-teman, di video kali ini saya pengen berbagi pengalaman saya ikut tes seleksi di salah satu BUMN kontraktor terbesar di Indonesia ya, yaitu PT Nindya Karya. Saya ikut tes seleksi PT Nindya Karya itu ikut 2 kali. Yang pertama itu saya waktu itu masih mengerjakan skripsi, itu masih bab 3 bab 4 lah. Kenapa saya bisa melamar tanpa ijazah? Nanti saya ceritakan. Yang kedua itu saya ikut setelah yudisium. Oke, urutan dari Nindya Karya itu pertama kita itu ikut tes ini, tes seleksi administrasi awal. Seleksi administrasi awal itu gimana? Itu biasanya kita nanti masuk website PT Nindya Karya, biasanya di tab karir. Nanti di situ kita ada dikasih link. Nanti kita masuk di situ. Nah, nanti di situ kita ikut tes online. Tes online itu nanti pakai, seingat saya itu pakai nik KTP. Jadi kita nggak bisa 2 kali nyoba, harus 1 kali nyoba. Nah, nanti itu kita tes online itu tersebut nanti dibatasi waktunya. Seingat saya itu sekitar kurang lebih setengah jam. Soalnya kalau nggak salah 30 atau berapa. Jadi benar-benar berpacu dengan waktu. Nah, tes online-nya itu apa? Tes online-nya itu ya tes akademik itu, seperti hitung-hitungan, aritmetika gitu, deret, terus logika, persamaan, bangun ruang. Ada sedikit-sedikit psikotesnya, ada hitungan yang paling banyak sih. Hitungan-hitungan matematika itu banyak. Jadi hitung-hitungan cepet lah. Dan logika. Nah, setelah itu tes online, biasanya itu nilainya gak muncul. Jadi nanti sekitar seminggu, itu tergantung kebijakan perusahaan biasanya. Nanti ada pengumuman lewat website. Biasanya sih kalau yang lamar biasanya dikasih inbox atau notif di email. Dikasih tahu udah ada pengumuman. Terus kita ngecek tuh. Nah, nanti itu ngeceknya biasanya di websitenya yang nindyakarya.com/karir. Nanti itu ada listnya. Biasanya banyak, kita digabungin teknik sipil, ada akuntansi, informatika segala macam. Kalau program NT biasanya banyak jurusannya. Nah, setelah kita dikasih tahu, misal kita lolos, nanti kan di bawah itu ada notif biasanya. Disuruh membawa CV dan lamaran lengkap. Dan berbaju rapi, kemeja hitam putih kalau aku kemarin dulu. Biasanya kalau Nindya Karya itu tesnya di hotel. Hotelnya lumayan besar biasanya. Waktu itu sih kayaknya hotelnya bintang 3.
Terus setelah kita mendapat pengumuman itu, kita biasanya jedanya 2 hari, kita 2 atau 3 hari lah, biasanya kita buat tes psikotes, langsung tes ini wawancara, lanjut juga langsung FGD. Untuk tes psikotesnya biasa, tes psikotes biasa sama tes akademik yang biasa lah, teman-teman pernah ikut. Ada tes gambar orang, gambar pohon, tes warteg, tes akademik, ya tes ada yang tes matematika, psikotes yang seperti biasa itu. Terus setelah tes psikotes itu biasanya jam 9 atau jam 8 sampai jam 12 itu langsung diumumin. Biasanya setengah 1 atau jam 1. Biasanya setelah sholat, kita sholat, biasanya langsung diumumin itu di depan pintu. Langsung, emang cepat banget. Nah, untuk yang lolos psikotes biasanya langsung disuruh masuk atau disuruh, biasanya kalau di Nindya Karya kemana sih kita makan siang. Makan siangnya tuh gratis ya, disediakan dari Nindya Karyanya. Lumayan enak sih waktu itu, mantap lah kalau ikut Nindya Karya, mantap. Walaupun gak lolos makan pasti kenyang. Nanti yang lolos itu langsung masuk. Nah, untuk yang lolos itu nanti langsung disuruh mengisi formulir apa ya, data diri lah, seperti kelebihan, kekurangan, keluarga, apa, sekolah di mana, segala macamnya. Sama disuruh foto. Terus sambil nunggu giliran nih wawancara dan FGD. Biasanya digilir tuh. Ada yang satu kelompok FGD dulu, ada beberapa yang wawancara dulu. Nah, buat teman-teman yang belum tahu FGD itu apa, FGD itu fokus group discussion. Jadi di FGD itu kita nanti ada beberapa orang. Jadi satu meja itu atau sekelompok itu ada misal 6 orang. Di situ teman-teman berdiskusi, menyelesaikan masalah. Nanti si interviewer itu, pewawancara itu ngasih sebuah kasus. Ya kasusnya pasti tentang teknik sipil. Nanti dikasih kasus. Nah, teman-teman ini kalian ber-6 atau ber-8, kalian itu ngasih solusi individunya apa. Terus di situ belum ditentuin nih siapa yang mau jadi ketua, siapa yang mau jadi apa, terserah. Jadi nanti itu kayak dibiarkan mengalir aja, siapa yang mau jadi ketua. Jadi nanti interviewer itu menilai kalian itu, menilai kalian cara berkomunikasinya, koordinasinya, seperti itu. Dan di tes Nindya yang pertama itu, alhamdulillah, kebetulan saya lolos FGD. Ya, tepatnya sih kayak kurang tahu gimana. Tapi waktu itu sih ya saya karena gimana ya? Ya kita berkomunikasi atau berkoordinasi seperti kita ya bekerja sama orang banyak pada umumnya. Kebetulan saya kan pernah bekerja sama orang, ya punya rekan lah, punya partner, bukan anggota sih tepatnya, punya partner. Jadi gimana cara memutuskan sebuah masalah agar bisa mufakat gitu.
Nah, mungkin kebetulan lagi Dewi Fortuna bernaungi saya lolos. Itu tes selesai tuh saya pulang jam 5. Dari jam 8 sampai jam 5 saya lolos. Lolosnya itu dikasih tahu sekitar semingguan lah by email. Nah, setelah lolos kita dikasih tahu untuk tes TOEFL. Nah, tes TOEFL-nya itu kita nggak bisa milih tempat. Jadi si Nindya Karya ini menentukan tempat lembaga tertentu di sini. Dulu kita di LIA. Di LIA kebetulan tes TOEFL-nya lumayan sangat sulit kalau bagi saya. Dan sudah bisa ditebak, saya nggak lolos TOEFL-nya. Waktu itu skor saya hanya 435. Syaratnya mungkin waktu itu 500. Andai saya mungkin lolos, mungkin ya lanjut MCU, medical check up. Tapi mungkin masih ada tes user sih, kayaknya masih panjang. Jadi setelah MCU mungkin user. Dan saya baca-baca itu nanti setelah lolos tes user itu ada ini kayak wajib militer gitu. Wajib militer. Katanya sih seperti itu kalau yang saya tanya-tanya yang udah lolos ya. Kalau saya kebetulan mentok di tes TOEFL-nya karena saya emang gak jago bahasa Inggris. Oh iya, kenapa saya bisa ikut tes Nindya Karya? Padahal di tes syaratnya di Nindya Karya itu wajib PET perguruan tinggi dengan akreditasi A. Padahal kampus saya waktu itu ya belum akreditasi A. Dan saya juga belum punya ijazah. Bayangkan. Dan saya itu waktu itu melamar itu pakai surat sedang mengerjakan tugas akhir. Ya jujur saya nekat lah. Tapi intinya saya di situ sih nothing tulus buat nyari pengalaman gimana sih cara melamar kerja di jurusan teknik sipil itu gimana sih urut-urutannya. Ya buat cari pengalaman. Dari mana saya dapat info dulu? Dari grup teknik sipil himpunan kampus. Kebetulan dari situ. Dan tesnya itu ada di websitenya. Selanjutnya tes seleksi administrasi awal itu. Terus kurang lebih sih seperti itu ya untuk tes ikut Nindya Karya. Nah, setelah kegagalan itu saya belajar TOEFL segala macem. Ikut tes bahasa Inggris, kursus segala macem. Nah, karena saya tahu waktu itu beberapa bulan lagi tuh ada lowongan lagi Nindya Karya. Waktu itu optimis saya lolos FGD lagi. Tapi di tes kedua saya nggak lolos tes FGD dan wawancara itu. Ya sudah, mungkin bukan rezeki saya ya di bekerja di Nindya Karya. Cuma sih teman-teman buat yang masih udah lulus mau lulus boleh dicoba sih tes di Nindya Karya. Teman-teman bisa masuk websitenya Nindya Karya, nindyakarya.com /karir, atau di tab karir diklik aja, dipantau di situ. Biasanya setiap tahun sih ada di situ buat yang non pengalaman. Biasanya program MT, manajemen training itu buat non pengalaman. Dan senangnya di Nindya Karya itu tesnya
Pertama di sana itu ada makan gratis nanti. Tesnya pun di hotel. Hotelnya yang lumayan bagus lah. Hotelnya bagus, terus dikasih makan jam 12 sampai jam 1 itu. Makannya pun enak. Terus nanti jam 3 atau jam 2 itu, sembari kita nunggu wawancara, biasanya itu ada coffee break, minum kopi, teh, dan cemilan. Jadi walaupun gak lolos, perut kenyang. Terutama buat anak kos, daripada di kos bingung gabut, mending ikut tes seleksi Nindya Karya. Walaupun gak lolos dapat makan. Jadi buat teman-teman yang baru mau lulus, baru lulus, akan lulus, atau masih skripsi, silakan dicoba. Jadi tetap coba-coba aja lah ikut melamar. Ya hitung-hitung buat pengalaman nyari kerja itu gimana. Oke, semangat. Itu aja mungkin pengalaman saya mendaftar di perusahaan BUMN PT Nindya Karya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.